Wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Al-Jalil, Jember, karena diduga telah berbuat mesum dengan santriwati saat tengah malam. Haha, bahaya ini. Luar biasa pejuang revolusi akhlak ya. Hal ini terkuat setelah sang istri pengasuh pondok pesantren tersebut melaporkan suaminya ke polisi karena dugaan mesum yang telah diperbuat pengasuh tersebut terhadap santrinya. Dugaan ini juga mengarah ke kasus perselingkuhan. Jadi pantas saja memang selama ini akun atas nama Benteng Akidah yang dimentori oleh si Pahing ini tidak pernah muncul ke permukaan. Ternyata lagi bergelut dengan kasus yang sangat tidak masuk akal untuk seorang pejuang revolusi akhlak. Nah, ini adalah salah satu loyalis Petamburan yang selama ini keluar-keluar memusuhi ulama-ulama NU. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, ada berita viral dan saya kira ini sangat mengagetkan kita semua. Kenapa? Karena bagi saya ini hal yang tidak masuk akal kalau kemudian terjadi. Tetapi ini adalah satu fakta baru yang hemat saya betul-betul di dalam pikiran saya, di dalam benak saya susah untuk saya terima sebagai hal yang sangat susah dalam akal saya untuk menerima ini, di mana ada seorang kiai di Jember, Jawa Timur ya. Dan kiai ini adalah yang selama ini selalu menghinakan ulama-ulama NU dan bahkan memiliki akun di media sosial, khususnya di YouTube. Itu nama akunnya Benteng Akidah, yang namanya Ustaz Fahim kalau tidak salah. Ternyata kemudian hari ini beritanya baru 4 jam yang lalu di tribunmadura.com pada saat saya membuat video ini. Jadi tentu kita kaget karena baru saja ini beberapa minggu lalu Ustaz ini melakukan hinaan terhadap Gus Islah Bahrawi, termasuk sebelumnya juga pernah menghina Gus Fuad Pleret, dan banyaklah kiai-kiai NU yang pernah dia hinakan. Dan Ustaz ini juga salah satu Ustaz yang paling sering nyinyir terhadap pemerintah. Nah, dia juga ini adalah orang yang sangat dekat bersahabat dengan Sugi Nur. Pokoknya kalau kita bicara Ustaz ini, intinya bahwa dia adalah pencinta Habib Rizik Connection. Ini saya baca beritanya, coba kita lihat. Ini di Tribun Madura ya. Nih, coba dilihat ya. Saya baca ya. Tribunmadura.com, berita Jember, kiai diduga selingkuh dengan santrinya. Istri sampai lapor ke polisi. Lalu kemudian terduga angkat bicara. Tribunmadura.com, Jember, dugaan kasus mesum yang dilakukan pengasuh pondok pesantren di Jember kini ditangani polisi. Hal ini terkuat setelah sang istri pengasuh pondok pesantren tersebut melaporkan suaminya ke polisi karena dugaan mesum yang telah diperbuat pengasuh tersebut terhadap santrinya. Dugaan ini juga mengarah ke kasus perselingkuhan. Jadi pantas saja memang selama ini akun atas nama Benteng Akidah yang dimentori oleh si Pahing ini tidak pernah muncul ke permukaan. Ternyata lagi bergelut dengan kasus yang sangat tidak masuk akal untuk seorang pejuang revolusi akhlak. Nah, ini adalah salah satu loyalis Petamburan yang selama ini keluar-keluar memusuhi ulama-ulama NU. Saya lanjutkan. Himatul Aliyah berkonsultasi di Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak
Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur, Kamis tanggal 5 bulan 1 2023 untuk melaporkan suaminya. Berarti tanggal 5, berarti tadi ini. Tadi siang ini beritanya. Wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Al-Jalil Jember, karena diduga telah berbuat mesum dengan santriwati saat tengah malam. Bahaya ini. Luar biasa pejuang revolusi akhlak ya. Hal itu terkuak adanya seorang santriwati mendengar suara perempuan di dalam kamar kiai di Pompes yang berasal di desa Mengaran, Kecamatan Ajung, Jember. Lalu dia mendobrak pintu kamar tersebut pada Selasa malam pada tanggal 3 bulan 1 2023 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadi itu kejadiannya itu pada tanggal 3 ya, malam tanggal 3. Ada santri itu mendobrak pintu suami saya dan ternyata betul ada ustazanya, masih santrinya juga. Lalu ustazanya itu disuruh keluar dari pintu satunya karena di kamar tersebut ada 2 pintu, ujar Himatul Alia saat diwawancarai di ruang PPA Satreskrim Polres Jember. Jadi ini istrinya yang langsung melapor ini. Menurutnya antara suaminya dengan ustazah yang masih berusia 18 tahun ini memang baru menjalin kasih. Bahkan mereka berduaan di kamar tersebut. Saya juga heran kok ada santriwati yang berani dobrak kamar gurunya. Ternyata santriwati ini sebelumnya juga pernah ada hubungan dengan suami saya 6 bulan sebelumnya. Jadi dia pun juga cemburu lah, kata wanita yang akrab disapa Ning dia. Oh, jadi perempuan satu yang juga santri itu rupanya cemburu, makanya dia mendobrak kamarnya ini. Pejuang akidah atau pejuang revolusi akhlak. Dalam pelaporan tersebut, dia mengaku membawa 1 orang santriwati yang jadi saksi untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik. Dia bukan korban, tapi sering keluar masuk kamar, tapi tidak sampai dilecehkan. Hanya dielus-elus kepalanya, kadang sering diberi uang katanya. Dari keterangan santriwati yang mendobrak tersebut, kata Lia, sering dipanggil oleh suaminya tersebut untuk masuk ke kamarnya. Bahkan sehari bisa 2 hingga sampai 3 kali. Luar biasa Ustaz Pahing ya. Mudah-mudahan ini bukanlah sesuatu yang akan membuat Ustaz Pahing betul-betul terjebak masuk ke dalam penjara. Tapi yang pasti bahwa ini saya kira tamparan keras. Karena bagaimanapun juga Ustaz Pahing ini adalah ustaz yang selama ini betul-betul berjuang keras bagaimana supaya ulama-ulama NU ini habis. Jadi paham sendiri kalau ulama NU diserang, nah ini bahayanya efeknya ini. Ini belum terlalu lama ini Gus setelah dia serang habis-habisan, sekarang sudah terbukti. Nah saya lanjut. Bahkan sehari bisa 2 hingga 3 kali katanya dipanggil. Bahkan pengakuan dari semua santri katanya sering. Sehari bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam dipanggil terus tuturnya. Malah sama istrinya sendiri jarang. Ngomong aja jarang. Cek jarannya, urainya. Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ibtu Dia Pitasari membenarkan adanya aduan tersebut. Kini sedang meminta pelapor mendatangkan para saksi. Ia masih tak suruh bawa santri-santri yang mungkin pernah menjadi korban, katanya. Menanggapi adanya laporan tersebut, pengasuh Pompes di Jember FM ini Fahim Mawardi ya, menyebut kegiatan di tengah malam tersebut adalah evaluasi pembelajaran santri. Tidak ada penggerebekan dan itu kegiatan yang biasa dilakukan santri dalam rangka evaluasi. Di sini kegiatan selesai jam 11 malam. Jadi evaluasi dilakukan setengah 12 malam. Tanggapnya saat ditemui di Pompesnya. FM membantah adanya pisah ranjang dengan istrinya tersebut. Bahkan saat kejadian dia mengaku masih bersama sang istri. Saya masih tidur di kamar, tidur sama istri saya, sama anak saya. Jadi saya pilih diam dengar apa yang dilakukan istri saya. Meskipun telah dianggap zolin, main perempuan atau apa, saya pilih diam. Dia menjaga keutuhan keluarga, itu saja pungkasnya. Aduh, bahaya guys. Ini real ya berita ini. Ini dari Tribun News Madura ini. Jadi memang Ustaz Pahing ini adalah ustaz yang selama ini juga itulah nyinyir terhadap pemerintah. Jadi sebenarnya ustaz ini ya Wahabi lah. Kita tahu sendiri bagaimana Wahabi kan. Ya.
Jadi seru, pokoknya seru ini. Karena beberapa hari yang lalu Ustaz ini pernah menghinakan Gus Islah Basrawi. Coba saya perlihatkan bagaimana videonya pada saat dia menohok Gus Islah Basrawi. Tuhan saja, kalau misalkan Tuhan Trinitas, misalkan dia menyebutkan Allah, itu belum kafir. Nah, ini orangnya. Dia senang juga pakai songkok merah. Seperti songkok saya ini. Warnanya merah tapi beda ya. Kalau ini pejuang akhlak, kalau kita di sini ini pejuang NKRI. Benteng akidah ini. Coba. Bagaimana dia sebagai seorang jaringan moderat, ya. Jadi kalau boleh saya tebak, moderat itu istilahnya, Islam moderat itu adalah cloningan dari Islam liberal yang dikomandani oleh siapa itu, Ulil Absar Abdallah dan terus Coba. Dia sebut lagi namanya Ulil Absara yang sekarang sudah menjadi pengurus PBNU. menjadi jaringan moderat dan lain sebagainya. Jadi intinya kurang lebih sama lah, tidak ada bedanya, sama-sama ingin mengaburkan ajaran-ajaran Islam. Coba. Melesetkan semuanya sedikit demi sedikit dengan pola akal dan menawarkan juga Pola akal katanya. rasionalitas. Itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Baik, saya akan langsung kepada tema yang kita sampaikan tadi, bahwa dia telah mengingkari adanya Al-Quran tentang istilah-istilah kafir. Kemudian yang kedua, bahwa Coba. dia telah menampakkan kebodohannya tentang istilah-istilah kafir, atau dia Nah, pura-pura bodoh, atau ini. memang menutup-nutupi karena proyek atau apapun saja. Oke, jadi jelas ya. Jadi selain Gus Islah Basrawi sebelumnya juga pernah mengkritik keras Gus Fuad Pleret. Dan bahkan bukan itu saja. Pokoknya hampir seluruh ulama-ulama NU lah yang eksis di media YouTube itu mereka kadang-kadang dilabrak oleh Ustaz Fahim ini. Karena bagaimanapun juga memang Ustaz Fahim ini adalah Wahabi, jadi wajar lah kalau sangat membenci orang-orang NU. Tapi apa efeknya hari ini yang terjadi? Ya mudah-mudahan kita berharap dia bisa lepas dari sini, karena ini istrinya yang mau lapor langsung. Kalau berdasarkan undang-undang KUHAP yang baru, Ustaz Fahim ini dengan perempuan itu bisa dipenjara. Oke, sahabat, saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.